Hello again everybody, welcome back again di All Coins Update. Pertama-tama teman-teman saya mau thank you dulu buat kalian semua yang udah join di live streaming kemarin. It was very fun, ya seru banget, discussionnya ada banyak. Ya, tapi yang pasti teman-teman sekalian, ya kita fokus terhadap market ya. We don't talk a lot about gossip. Jadi teman-teman harap hiraukan ya part-part itu hanyalah sekedar untuk hiburan aja dan sedikit bercerita tentang condition market saat ini, which is sebenarnya sangat disayangkan ya. Saya prefer sebenarnya kita bisa saling mensupport satu sama lain supaya kondisi ya kita di sini belajar juga sebenarnya kondusif gitu ibaratnya. Oke, cukup ketegangan antar negara yang dalam kondisi berperangan aja ya. Kalau kita di sini mau cari cuan ya sama-sama, jangan sampai ada ketegangan di sana. Terutama buat community kita, semoga community kita juga bisa lebih baik dan teman-teman tentunya bisa menentukan juga informasi-informasi yang akan kalian serap sekiranya seperti itu. So teman-teman sekalian, kita mau discuss tentang Avalanche. Ini based on previous live streaming ya. Jadi saya tadi waktu live streaming ngecek ada yang nanya seputar Avalanche, katanya gimana Avalanche ya. Dia adalah holder dan kelihatannya dia mau tahu ya kira-kira progress daripada Avalanche seperti apa. Sebenarnya Avalanche ini udah naik lumayan signifikan guys ya. Last time saya bahas seputar Avalanche itu udah lama banget. Saya ngecek hanya ada 3 video yang pernah saya bahas ya, saya review teman-teman sekalian. Itu adalah tanggal 9 Januari 2023 and then 23 Oktober 2023 momen dia bersiap untuk reversal, dan 1 tahun setelahnya 9 Januari 2024 itu pun bareng sama PP. Ya lumayan surprise teman-teman, karena ternyata saya cukup jarang ngebahas tentang Avalanche, padahal ini token juga bisa dibilang jaringannya cukup lumayan ya sejauh ini growth-nya. Dan ya kita akan coba untuk review pergerakan dari Avalanche dan kira-kira kedepannya possibility-nya akan seperti apa gitu ya. Nah teman-teman, last time ya 9 Januari saya discuss seputar Avalanche, itu posisi harga masih di sini ya, lebih tepatnya di antara sekitaran belasan dolar ya, sempat naik ya, which is good ya. I don't know, many of you may be taking profits di sini, atau mungkin ada yang mulai akumulasi spot account. Sampai akhirnya saya create video lagi itu adalah di 23 Oktober ya, momen-momen dia bersiap reversal. Waktu itu saya marking di sini teman-teman. Dan semenjak itu kita udah nggak ngelihat harga Avalanche dapat di harga yang sama lagi per last time kita create video. Dan saya cuman bikin lagi itu 9 Januari 2024, which is itu momen dia bersiap untuk koreksi di sini ya. Sampai satu titik dia hanya retest terhadap area support resistance ya, and then Avalanche bisa rebound dengan cukup impulsif dan kita udah nggak dapat lagi harga itu ya. So technically saya cuma create 3 video ya, and 3 video itu adalah di sini ya, kemudian di sini dan terakhir kali ngebahas tentang koreksi di sini ya. 3 video itu teman-teman, saya rasa itu cukup banget untuk jadi guidance buat kalian yang mungkin berencana untuk nge-hold Avalanche secara jangka panjang. Dan tentu saja saya cukup yakin juga kalau teman-teman pastinya itu punya analisis masing-masing ya, kenapa kalian decide untuk beli Avalanche dan kenapa kalian mau hold si Avalanche itu, right? So dengan kondisi saat ini kira-kira gimana perkembangan daripada Avalanche? Mungkin kita bisa sambil buka DeFi lama guys ya, untuk make sure kita lihat juga jaringannya Avalanche itu seperti apa saat ini growth-nya ya. Oke, let's see on the Avalanche. Terakhir kali Avalanche ini, we don't have any information di sini teman-teman sekalian ya seputar Avalanche. Maybe kita bisa coba untuk cek token, bukan token unlock ya, tapi token terminal harusnya teman-teman sekalian. Terakhir kita tahu seputar Avalanche ini lumayan seru banget ya, karena kita lihat Joe itu adalah salah satu token yang ada di jaringan Avalanche juga, dan so far sih perkembangan si Joe ini juga bisa dibilang membantu Avalanche untuk mendapatkan momentum ya, pergerakan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita ngelihat dari segi dia punya ya bisa dibilang perkembangan yang ada di dalam bisnis atau jaringannya dia gitu ya, kita bilang teman-teman, dari segi fee, kemudian revenue, ini peningkatan yang sangat drastis ya dalam 30 hari terakhir ya. Rata-rata persentasenya cukup menakjubkan, active user daily-nya juga sama, cukup baik di sini, dan ini adalah perkembangan yang cukup signifikan kalau kita ngelihat dari segi monthly, itu sekitar 39% pertumbuhannya, ditambah earning-nya sendiri juga cukup oke. Jadi memang sebetulnya kalau kita lihat dari segi revenue dan pendapatan daripada si jaringan Avalanche ini ya, so far so good gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, let's see, can we have anything that we call as I think that's enough teman-teman ya, kalau kita ngelihat dari jaringannya dia sendiri. And yang menarik lagi adalah si Avalanche ini kan
ya belakangan ya kalau kita ngelihat ada beberapa token-token dari jaringan Avalanche itu yang dapat momentum juga, dan dia peningkatannya cukup signifikan ya. Saya pikir ini sedikit banyak juga kebantu daripada pertumbuhan data ini ya terhadap jaringan si Avalanche-nya itu sendiri. So dengan kondisi seperti ini saya rasa memang nggak heran ya ngelihat pergerakan daripada Avalanche ini cenderung positif atau cenderung bullish. Kalau kita ngelihat dari perspektif time frame weekly ya, ada satu area support resistance yang sebetulnya saya highlight udah cukup lama teman-teman, yaitu di kisaran 51,75 dollar, which means saat ini kita tuh lagi struggling untuk bertahan di atas level itu ya. Kalau kita ngelihat perkembangannya guys ya, ini Avalanche dia berhasil breakout dari falling wedge-nya, and then dia rally sangat signifikan. Hanya ada satu retest, dan itu hanya terhadap high point ini, which is di kisaran 31,40-an dollar lebih kurangnya, dan dia holding dengan cukup properly, bahkan dia sekarang mampu create higher high lagi ya. Tapi apakah ini sebenarnya cukup gitu ya? Sebenarnya kalau melihat dari sekedar trennya saja, trending dari segi market structure ya, saya pikir Avalanche ini udah cukup oke ya, dengan kondisi dia sudah bisa bermain di atas SNR ini. Cuman kalau satu pekan aja nggak akan cukup, karena biasanya momen-momen kondisi seperti fake out ini tuh bisa terjadi selama 2 pekan berturut-turut. Maka dari itu biasanya alangkah lebih baik either kita mendapati confirmation candle lagi sebagai sign bahwa oke nih market sudah bottoming nih di range area ini gitu ya, dan dia berpotensi untuk meneruskan high point yang baru, itu baru kita lebih confident. Sementara kalau di Avalanche yang kita lihat saat ini itu belum ada indikasi itu ya. Hanya belakangan saja kalau kita notice teman-teman, pertama di sini dia mampu create high point ya. Ini udah berhasil di break previous high-nya, kemudian pada prosesnya momen dia mengalami retracement atau koreksi serendah-rendahnya sampai di level di 27,33 ya, dan akhirnya dia mengalami reversal di titik ini ya. Ini momen dia mengalami reversal, lalu kita lihat semenjak itu start creating higher low, higher high, higher low, and higher high ya, dan di momen ini dia mulai terkonsolidasi sebelum akhirnya push ke harga yang lebih tinggi. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ya secara struktur saat ini, even buat time frame seperti 1 jam aja, ini sebenarnya posisinya sudah, maksud saya 1 hari ya, ini sebenarnya posisinya sudah dalam keadaan struktur bullish, which is sebenarnya kalau kita ngelihat dia harus pullback, ini wajar ya. Patokannya bisa berupa exponential moving average 21, or even kalian bisa lihat dia retest sampai ke exponential moving average 100 ya, tepat pada dot-dot yang warna hitam ini, karena sebelumnya juga demikian terjadi proses retest sampai ke level tersebut. Dan bila itu yang terjadi, saya pikir Avalanche itu serendah-rendahnya dia turun, mungkin dia akan retest terhadap level 40 sampai kisaran 43,29 dollar, which is ini adalah area yang kalian boleh consider sebagai area yang mungkin kalau kalian berencana untuk nambah barang ya, inilah area yang bisa dipertimbangkan teman-teman sekalian. Karena kalau kita lihat saat ini progress Avalanche ini memang dia terkonsolidasi ya, tapi kalau kalian notice di time frame yang lebih kecil, ini ada proses dia create higher high dan ada proses dia create lower high, which is ada potensi dia mengalami transisi untuk possibility bergerak ke range harga yang lebih rendah. Itu aja mungkin pertimbangan saya ngelihat Avalanche saat ini gitu ya. Kemudian dari sisi yang lain kita bisa tambahkan juga berupa trend line ya, which is low ketemu dengan low point, dan akhirnya dia mampu create yang namanya higher low ya. Di sini kalau dia memang pullback ya harusnya ada confluence range price tersebut untuk si Avalanche bisa rebound kembali ya. Itu pandangan saya dari segi time frame daily-nya. Bagus banget sebenarnya kalau dia bisa bertahan di atas 51,75 dollar ya guys, tapi tidak menutup kemungkinan juga proses-proses seperti ini bisa terjadi. Jadi kalau kita ngelihat oke nih weekly-nya close-nya bagus, tapi kan kalian lihat dong, ini candle weekly terbentuk setelah 7 hari pergerakan. Dan sepanjang dia bergerak 7 hari itu, ada aja proses dia bergerak sampai di bawah 31,45 dolar itu. Ya, sorry saya bulatkan ya, mungkin biar lebih enak ya. Agak kentang gitu ya angkanya, 31,5 gitu. Nah, ya lebih kurangnya. Ada proses dia create fake out sampai bawah itu, gitu loh. Jadi kalau misalkan next week ya, let's say kita ngelihat, ini bayangan aja ya teman-teman, bayangan ya. Let's say Senin kayak gini ya kan, Senin dia mulai bergerak lower low, kemudian Selasa dia mulai lower low, kemudian Rabu dia mulai consolidate, Kamis dia mulai balik naik, Jumat dia bertahan, Sabtu dia kenaik lagi, Minggu dia stay di sini. Nah, ini gimana nih candlenya gitu ya. Maka yang terbentuk nanti bentuk candlenya itu lebih kurang harusnya kayak gini. Ya, saya coba untuk gambarkan teman-teman. Open weekly di sini, kemudian dia turun membentuk buntut.
ya kan? Dia turun membentuk buntut, habis itu karena dia balik naik dan closingnya di atas, maka kita seperti ini nanti bentuk time frame weekly-nya ya, dari segi candle weekly. Nah, ya kan? Ada juga nih buntutnya ke bawah gitu loh. Bisa aja itu proses mengambil liquidity yang ada di bawah area support resistance-nya. Jadi kalau ada orang yang siap siaga di sana nih ya, dia pasang buy limit atau dia set limit atau dia buy sekarang terus set stop loss di bawah low, mungkin itu buat ngambil. Senin kena dulu, Selasa kena dulu, Rabu mulai perlahan-lahan dia konsolidasi, Kamis dia mulai rebound, Jumat dia mulai naik lagi, Sabtu Minggu baru dia close di atas. Bisa. Ya, itu harus kalian juga punya bayangan. Oh, nih ya bisa berpotensi kayak gini gitu. Jadi bukan berarti dia main di bawah itu langsung terinvalidasi. Bisa aja dia kasih kalian diskon dulu, jemput dulu nih limit order kalian, baru kemudian dia mantul naik ke atas. Ya, mudah-mudahan ya, kita nggak pernah tahu guys. Oke. Nah, berikutnya kita lihat juga bagaimana perspektif time frame hourly-nya ya, untuk menambah keyakinan atau confluence kita terhadap potensi resiko atau potensi koreksi yang tadi berpotensi terjadi. Seperti yang tadi kita ceritakan. Pertama, kita notice ya, di sini untuk time frame lebih kecil ya, hourly-nya itu bukan di 51,75 guys ya. Ini lebih kurangnya kalau kita lihat, wow, angkanya bulat sekali, pas ya di $50 more or less-nya. Kemudian kita tambahkan area box seperti ini untuk memberi informasi kepada teman-teman bahwa avalanche ini bukan merupakan sebuah titik ya, tapi ini merupakan sebuah area. Alright. And kalau kita lihat dari perspektif time frame 4 jam, titik mana lowest point-nya dia? Ya, saya sih beranggapan sebenarnya di sini guys. Ya, ini ada lowest point. Kita ngelihat struktur nih. Struktur bapak dan anak ya, biar paham teman-teman. Bapak dan anak maksudnya gimana, Vin? Kita mulai dari anaknya dulu ya. Anaknya create high point yang sama di sini, kemudian pelan-pelan mengalami pullback dan dia mulai create high point lagi. Dia ada pullback, mulai mengalami high point lagi, ada pullback, slightly higher high tapi kemudian dia totally pullback. Tapi dia nanjak lagi, dan kalau kita ngelihat ini ya prosesnya membentuk channel. Nah, ini adalah struktur anaknya nih di dalam ya teman-teman, istilahnya kalau kita bilangnya. Jadi ada dua momen ya dia mengalami proses pullback yang sangat agresif. The first one adalah di sini, yang ini. Kemudian the second one adalah di sini. Ya, baru kemudian dia naik all the way up. Nah, ini kalau kita ganti warnanya mungkin jadi biru kali ya. Terus saya gedein deh jadi 4 tuh. Kayak gini teman-teman sekalian ya. Di dalamnya ada kecil-kecil gitu loh. Anak-anakannya ya kan. Nah, sekarang kita ngelihat nih. Oh, ini overall movementnya saya gitu ya. Dia udah nge-create yang namanya sebuah proses penguatan. Kalau sampai let's say ya, yang terjadi seperti ini guys ya. Sorry. Biar aman dulu. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih ya, di mana sih titik yang paling krusial, kalau menurut saya itu ada di level ini. Ini adalah level invalidasi yang paling krusial ya buat si avalanche. Dia nggak boleh sebenarnya breakdown dari area itu. Kalau misalkan dia breakdown dari area itu, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada pergerakan time frame 4 jam atau 1 jam, which is bisa dalam beberapa hari gitu ya, dia akan masuk ke dalam fase bearish-nya, teman-teman sekalian. Dan yang saya lihat sih sejauh ini pergerakannya membentuk descending triangle ya. Kalian bisa lihat juga seperti ini ya. Dia membentuk descending triangle. Artinya apa, teman-teman? Dia struggling untuk create higher high. Yang ada dia malah create lower high. Ya, tapi di sisi yang sama kita juga lihat nih ada buyers yang coba untuk pertahankan ya, supaya harga nggak bergerak lebih rendah dari range area tersebut. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan, tetap ya kesimpulan saya teman-teman, bahwa there's not enough buyers saat ini ya untuk mempertahankan harga. Bahkan sellers lebih agresif. Setiap kali harga dapat lebih tinggi, mereka langsung jualan ya. Walaupun selisihnya cuma sekian persen. Kalau kalian notice ya, starting dari sini ya, top ke bawah ya, dari sini teman-teman, ini selisih cuman 1%, dari sini ke bawah cuman selisih 2,78%, dari sini ke bawahnya lagi ya, saat ini 2,8% ya, jadi selisih dikit pun nggak apa-apa. Oke, sedikit lebih tinggi, it's okay lah, gue jual gitu ya, gue jual lagi, akhirnya terbentuklah si descending triangle pattern itu. Terus di sisi lain, kalau kalian mau anggap ini, wah ini kayaknya diamond pattern nih ya, mau dibilang kayak gitu bisa juga, mau dibilang sekedar transition ya, which is kalian anggap ini seperti ini ya, dia membentuk curve ya, dia membentuk sebuah lekukan ya, dimana lekukan itu ya terserah ya, kalian mau anggap ini sebagai, nantinya dianggap sebagai inverted cup and handle, bisa juga ya, mau dibilang seperti head
head and shoulders ya, bisa juga teman-teman, tapi bagi saya simpelnya adalah ini proses transisi ya. Mungkin memang Avalanche sebelum nanti dia naik, dia harus ngejemput orderan dulu di harga yang lebih murah gitu ya. Jadi kalau kita notice di sini guys, ini adalah area invalidasi. Reasonnya simple karena ini merupakan low point terakhirnya. Dan kalau misalkan kita ngelihat dia break dari low point itu, apa yang akan terjadi? Apakah Avalanche artinya akan kehabisan power gitu ya? Nah, harus dipahami lagi guys bahwa overall-nya di time frame daily ya. Ini kalau daily saya akan ambil Fibonacci dari level $40, which is sebenarnya ada di sini nih. Oh enggak, di sini teman-teman yang $40. Oke, harusnya kita ambil dari paling bawah ini ya. Ya, anggaplah kita ambil dari $34,75 ya. Kita ambil dari bawah sini. Saya titik di sini ya. Kita bawa naik ke atas. Nah, lebih kurangnya kayak gini teman-teman. Tambahin lagi Fibonacci 50%. Nah, ini kita berbicara untuk swing yang lebih besar ya, time frame yang lebih besar, untuk pergerakan yang lebih major ya. Kita bukan ngomongin pergerakan yang buat 15 menit, 30 menit, tapi ini kita ngomongin pergerakan secara gambaran besar. In case Avalanche harus pullback, kira-kira sejauh mana dia bisa ketahan ya. Either di 50% atau 62% retracement. Karena kalau kita lihat di sini 62% retracement itu juga terdapat SNR guys. Jadi ini adalah satu buah confluence yang saya pikir jadi tambah menarik ya untuk pergerakan dari si Avalanche-nya ya. Ini kalau saya marking ya lebih kurang kayak gini tuh ya. Kalian bisa notice di situ. Ini adalah area yang possible untuk di retest. Kemudian kalau lihat dari time frame 4 jam lagi, ini sebenarnya terdapat fair value gap juga. Jadi ini jatuhnya udah satu paket komplit ya. Ada fair value gap, ada Fibonacci golden ratio, ditambah lagi kalau dari time frame daily ya ini adalah previous high-nya juga dekat dengan trend line kisaran $44 ya, $44,3 ya. Jadi kalau misalkan worst case scenario Avalanche harus turun ya, kalian bisa ancang-ancang atau antisipasi ya ketika dilihat dia mengalami indikasi ketahan atau mulai reversal lagi di level itu. Nah, itu adalah saatnya kalian masuk ya, kira-kira seperti itu. Oke, semoga cukup jelas ya informasi yang saya bisa deliver melalui Avalanche. Saya bukan mengatakan bahwa Avalanche akan turun, tapi kita ngelihat ada possibility-nya, jadi kita cukup anticipate aja. Nah, tambahannya, sorry teman-teman, bagaimana jika Avalanche malah naik kok? Dia breakout ya terhadap si triangle ini. Well, it means buyer still there. Ya, mereka coba untuk menginvalidasi setup possibility untuk dia turunnya, dan akhirnya kita melihat dia kembali bergerak dalam keadaan bullish. And I think it's a good thing karena melihat time frame daily ya, dia memang main di atas support resistance yang sangat major. Ya, kalau misalkan dia bisa bertahan di situ ya bagus banget. Sekiranya seperti itu. Alright, so thank you very much guys for watching this video. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat buat kalian semua. Sehat selalu. Sampai jumpa kembali di update berikutnya, and God bless guys. Cheers. Bye bye.